Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi prakarya dan kewirausahaan pada kelas 11. Atau secara detailnya kita akan membahas tentang pengolahan usaha makanan khas daerah. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang perencanaan sampai cara kita untuk menghitung yang namanya break even point atau titik impas, sekarang kita akan lanjutkan dengan bagaimana atau apa saja cara dari promosi produk hasil usaha makanan khas daerah. Itu karena tentu yang namanya kita berwirausaha, menjual seperti itu, kita tetap atau sebagus apapun barang yang kita produksi, sebagus apapun barang yang kita buat, tentu itu tidak akan menarik perhatian orang jika promosinya tidak menarik. Nah, sekarang kita akan pelajari beberapa hal tentang promosi pada produk hasil usaha makanan khas daerah. Nah, sekarang kita kenalan dulu. Apa itu promosi? Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup usaha. Jadi kata kuncinya udah ketahuan nih, ya. Yang namanya promosi itu adalah kegiatan pemasaran. Ya, untuk apa? Mempertahankan usaha tersebut. Gitu. Lalu untuk meningkatkan kualitas penjualan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan pemasaran dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Intinya adalah promosi itu pemasaran. Cara kamu menarik perhatian orang supaya orang lain bisa membeli atau tertarik pada barang yang kamu jual. Nah, sekarang kita akan coba pelajari misalnya pada usaha makanan khas daerah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan mempelajari strateginya. Jadi yang namanya promosi itu perlu strategi loh. Yang namanya promosi itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa langsung asal-asalan, ada strateginya. Gitu. Apa saja strategi dari promosi tersebut? Yang pertama adalah periklanan. Yang namanya periklanan komunikasi non personal itu harus ngasih imbalan. Pak, contohnya apa? Endorsement. Endorsement itu salah satu strategi promosi dan kita berkomunikasinya tidak personal. Maksudnya jarang atau misalnya endorsement berbayar itu biasanya dilakukan oleh pengusaha atau wirausaha yang secara personal dia nggak kenal sama si selebgram tersebut. Tapi karena dia tahu selebgram tersebut bisa memberikan engagement nih. Kalau bahasa kerennya itu engagement atau semacam terjangkauan bagi banyak orang, ya kita kasih imbalan ke dia. Bisa macam-macam. Itu kan bisa apakah kita memberikan uang secara tunai atau memberikan barang, nah itu tergantung dengan kesepakatan. Gitu. Tapi dan sekarang banyak kasusnya kebalikannya kan. Kayak misalnya seorang sudah merasa dirinya influencer, terus datang ke penjual bilang, barang kamu mau saya pasarkan nggak? Tapi saya butuh barang ini nih. Apakah salah? Tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Gitu ya. Yang kedua, apalagi setelah periklanan tadi? Ya, tadi periklanan udah. Yang kedua, promosi penjualan. Pada promosi penjualan, insentif jangka pendek itu akan meningkatkan penjualan suatu produk. Iya, iya jelas. Nggak percaya, kita ambil contoh yang besar. Misal, kenapa orang-orang atau kenapa restoran-restoran tertentu mau memberikan yang namanya promosi penjualan, diskon-diskon tertentu. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa insentif jangka pendek tersebut setidaknya akan menarik orang untuk mencoba makanan mereka. Kan mungkin kan kalau kita ambil contoh di salah satu di Burger King deh. Burger King itu mereka punya produk unggulan loh. Mereka punya yang namanya kupon bulanan atau kupon diskon acara tertentu, misalnya apakah kemerdekaan, lebaran dan lain-lain. Itu bisa menarik orang buat datang. Walaupun mungkin kritik banyak orang adalah, wah ini harga yang dicoretnya udah dinaikin. Nah itu kan strateginya mereka, gitu. Lalu ketiga, apalagi yang ketiga adalah penjualan tatap muka. Proses di mana para pelanggan diberi informasi dan persuasi. Persuasi itu semacam ajakan ya.
untuk membeli produk. Mungkin gini, kamu yang ke supermarket deh misalnya. Yang ke supermarket, ada semacam sales promotion boy atau girl. Kenapa mereka ada? Karena untuk ngasih informasi ke kamu atau mengajak supaya kamu membeli produk yang mereka jual. Itu kalau dalam lingkup yang besar. Kalau lingkup yang kecil gimana Pak? Gampang. Misalnya kamu pasti pernah lihat, ini kita bahas dari luar usaha makanan, pasti kamu pernah lihat yang namanya counter HP. Biasanya kan ada semacam dulu tuh beberapa video yang viral, misalnya maskot, kita sebut merek aja ya, maskot Oppo sama Vivo berantem. Minimal itu kan ngasih tahu ke orang, menarik perhatian orang dulu. Itu mungkin bisa jadi termasuk salah satu strategi promosinya. Seperti itu. Dan yang terakhir, publisitas. Ini komunikasi non personal dalam bentuk berita. Oke, itu tadi strategi promosi. Selanjutnya, kenapa kita harus berpromosi? Apa tujuannya? Kegiatan promosi dilakukan untuk mendukung strategi pemasaran. Ya, apa akibatnya nanti? Akibatnya adalah produk yang dimilikinya akan semakin dikenal luas oleh semua lapisan masyarakat. Apakah nantinya bisa mendongkrak penjualan? Kebanyakan iya. Kebanyakan iya, tapi belum tentu. Ya, karena kan minimal kita udah bisa menarik perhatian orang. Oh iya, dia jualan ini. Kayaknya tertarik nih. Kayaknya mau nyobain nih. Nah, itu udah menarik perhatian. Minimal itu akan mendongkrak penjualan secara instan, secara saat ini. Bagaimana ke depannya? Nah, itu tergantung kombinasi dengan kualitas barang kita, lalu misalnya harga jual yang kita tetapkan dengan kualitas barang kita yang kita jual tersebut, seperti itu. Nah, beberapa tujuan utama promosi. Yang pertama, memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. Ya. Yang kedua, meningkatkan angka penjualan tadi ya yang sudah saya bilang. Dan yang ketiga, membangun loyalitas konsumen. Ini yang mungkin agak sulit. Kita menarik orang supaya beli pertama kali itu gampang. Kita kasih aja diskon misalnya 50%. Atau dulu tuh salah satu brand, kalau kamu tahu misalnya bakso bujangan, tapi usaha pertama yang mereka jual itu namanya nasi goreng mafia. Nasi goreng mafia itu dulu pertama kali mereka buka, mereka ngasih 1000 porsi nasi goreng secara gratis. Orang boleh bayar berapapun. Ya, bahkan tapi dibilang mereka ngasih semacam kertas khusus supaya didoakan usaha mereka. Kalau memang kualitas nasi gorengnya buruk, orang nggak bakal balik. Orang tidak bakal kembali, orang nggak bakal beli lagi. Tapi ternyata orang balik lagi tuh. Sampai sekarang mereka omsetnya semakin besar, semakin banyak orang yang loyal mau beli lagi dan lagi. Berarti apa kayak gitu? Berarti selain promosi yang penting, kualitas barang itu tetap lebih penting. Gitu ya. Nah, selanjutnya manfaat. Apa sih manfaat dari kita melakukan promosi? Apa sih manfaat dari kita susah-susah promosi, susah-susah ngasih tahu ke orang gitu ya? Ada beberapa sebenarnya. Kayak misalnya sangat penting karena mempengaruhi hasil penjualan produk kita. Itu kan terus sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya kreativitas. Iya dong. Kita jualan aja terus nggak ada promosinya, ya gitu-gitu aja. Kita akan merasa stagnan. Gitu kan? Nah, dari promosi ini ada beberapa manfaat. Kayak misalnya, yang pertama kita jadi tahu tuh apa aja produk yang diinginkan oleh para konsumen. Terus apa lagi? Yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Ya dong, kita jadi tahu nih, oh misalnya kita punya 2 minuman, yang satu rasa leci sama rasa anggur. Dipromosiinnya sama, dikasih diskonnya sama. Ternyata setelah diskonnya habis, yang lebih laku yang mana? Nah, anggur. Oh, berarti yang anggur ini lebih banyak diinginkan oleh konsumen, lebih banyak diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Seperti itu. Nah, terus apalagi mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. Jelas. Mengetahui harga yang sesuai. Nah, ini penting.
sebagus apapun barang yang kita jual, sekeren apapun promosi kita, tapi kalau harganya mahal, harga yang tidak sesuai dengan yang diinginkan pasar, kelar. Nggak laku jadinya gitu ya. Terus yang kelima, mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. Karena mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Wirausaha itu salah satu profesi atau pekerjaan yang banyak belajar dari masalah. Kamu kalau memilih dari wirausaha pasti akan menemukan banyak masalah. Tapi dari situ juga kamu belajar cara mengatasinya. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, menciptakan image sebuah produk. Ya dong. Image-nya. Image produk kamu tuh apa? Kayak misalnya kita ambil brand yang besar. Misalnya, kenapa orang itu kalau jarang banget orang ke warung beli yang namanya air mineral? Pasti dibilangnya apa? Aqua. Itu image mereka, orang udah nyantol, sudah melekat banget. Image-nya adalah air mineral itu aqua. Mau dikasih apapun dibilangnya aqua. Ya kan? Atau misalnya odol, pasta gigi. Mungkin yang bilang odol masih ada, tapi yang bilang mau beli apa? Oh, mau beli Pepsodent. Itu image-nya dia mah kayak gitu. Atau kalau sabun cuci biasanya mau beli apa? Mau beli Rinso, dikasihnya Soklin. Nah, seperti itu image produk karena mungkin sebelumnya mereka sudah melakukan promosi dengan baik, sudah merebut hati dari para pelanggannya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya sasarannya apa aja sih? Itu ya. Sasarannya adalah atau mempromosikan rumah makan itu salah satu tantangan yang paling berat. Salah satu tantangan tahapan yang sangat menantang bagi kita pemilik restoran tersebut. Nah, beberapa caranya yang bisa dipakai yang murah tapi tepat sasaran. Ada beberapa nih. Kayak misalnya yang pertama dari mulut ke mulut, testimoni. Ada semacam ungkapan yang bilang, kalau puas bilang ke orang, kalau nggak puas bilang ke kami. Apa artinya? Itu adalah promosi yang paling murah, paling paling tepat sasaran. Orang udah nyoba ke warung kita, kan kalau misalnya dia merasa makanan kita enak, biasanya dia akan ngajak orang. Minimal ngajak keluarganya. Ya kan, misalnya ada seorang karyawan kantoran pulang sore gitu kan, terus karena malas masak akhirnya beli di warung makan Padang kita kan, terus setelah nyoba wah enak nih, murah lagi, dia kan pertama dia kan biasanya stabil mampir ke warung kita, terus tiba-tiba ada temannya nih, gue mau makan nasi Padang kayaknya nih, gue kayaknya lagi pengen makan nasi Padang yang murah tapi enak di mana ya. Nah, biasanya dia akan promosiin kan, walaupun kita nggak bayar. Ya udah, lu coba aja ke warung Padang yang itu. Gua kemarin nyoba enak tuh. Gue juga ada biasa beli. Nah, hal-hal kecil kayak gitu yang bisa mempromosikan warung kita. Terus yang kedua apa? Promosi melalui jejaring sosial. Nah, ini udah agak banyak nih. Sudah semakin banyak orang yang melek teknologi, melek jejaring sosial, media sosial kan. Kamu cari di Instagram tuh banyak banget usaha-usaha makanan. Ya kan? Kemudian ketiga, loyalty program. Nah, ini apa sih maksudnya loyalty program? Loyalty program adalah misal beli 10 kali gratis sekali. Banyak tuh kasusnya tuh. Banyak promosi kayak gitu. Apakah itu efektif? Tergantung. Ya, tergantung misalnya siapa yang ditargetkan, gitu kan? Atau misalnya apakah justru dengan program kayak gitu bisa bikin mengurangi pendapatan? Nah, itu mesti dilihat dari berbagai sudut. Gitu. Yang keempat, upselling, gitu kan? Yang kelima, mengadakan suatu acara, ya macam-macam. Suatu acara bisa jadi bekerja sama dengan pihak lain, kayak misalnya gini. Biasanya yang jadi semacam win-win solution atau sebuah solusi yang menguntungkan kedua pihak, misal ada komunitas. Yang namanya komunitas, mereka
biasanya kan ada gathering ya. Gathering itu semacam pertemuan. Misalnya ada komunitas satu, mereka butuh yang namanya tempat buat gathering, kumpul. Atau misalnya buat komunitas bola deh. Itu kan komunitas bola. Mereka butuh tempat buat nobar, nonton bareng. Kalau nobarnya di rumah enak gak sih? Nggak gitu deh. Malam-malam 1:30 pagi nobar gitu kan, yang fans-fans Liga Eropa gitu. Mereka butuh tempat buat nobar. Biasanya mereka bakal nyari tempat. Nah, misalnya ternyata warung kita bukannya 24 jam, misalnya kayak gitu ya. Akhirnya kita kerja sama. Nah, sama warung kita nih misalnya nih saya asal gambarin aja ya. Nah, udah Kak, biasanya akan ada kesepakatan di situ. Misalnya, oh ya udah boleh nobar di sini, nanti kita bantu sediain fasilitasnya. Tapi minimal harus 50 orang ya. Nah, atau misalnya harus 50 orang dan harus pesan minimal segini ya. Apakah ada yang kayak gitu? Ada. Saya dulu pernah. Saya punya suatu komunitas badminton. Kita mau nobar Thomas Cup gitu kan. Itu tahun 2017-2018 saya lupa. Kita mau nobar Thomas Cup. Kalau kita nobarnya di rumah salah satu orang, yang nonton banyak. Hampir 100 orang. Nah, nobar di rumah 100 orang itu repot. Otomatis kita cari kafe. Kita cari kafe. Dari kafe tersebut akhirnya bilang, oke boleh. Nanti kita bantu sediakan fasilitas untuk menonton. Apakah misalnya dari proyektornya, sampai waktu itu disediain soundnya biar lebih menggelegar gitu kan kafenya. Apalagi karena kafenya kombinasi indoor dan outdoor gitu kan. Dan ternyata, tapi mereka ngasih semacam syarat, bukan syarat, tetapi ya syarat yang harus dipenuhi. Tapi tiap orang harus pesan makan dan minum ya. Nah, kayak gitu. Apakah salah? Enggak. Ya kayak gitu enggak salah. Gitu. Lalu misalnya keenam, email dan mobile marketing itu juga boleh, tapi agak jarang ya kalau untuk restoran-restoran atau kafe-kafe tertentu. Lalu ketujuh, blog dan video. Nah, video biasanya di Instagram banyak. Lalu yang keempat, stiker promosi di tempat-tempat menunggu. Itu cara konvensional. Tapi kalau kita ingin melaksanakan atau kita ingin melakukan, ya nggak salah juga. Boleh banget, sangat diperbolehkan. Yang penting jangan mengganggu atau merusak pemandangan. Kayak gitu ya. Lalu yang selanjutnya, lingkungan bisnis makanan saat ini sendiri udah jadi sangat kompetitif. Karena biasanya menunya mirip, hampir sama, pesaingnya banyak. Gitu. Jadi kita sebagai wirausahawan harus tahu apa strategi penjualan supaya minimal popularitas produk kita naik. Nah, beberapa teknik diantaranya yang pertama, ngasih kupon. Kayak tadi yang saya bilangnya Burger King mereka ngasih kupon, itu contoh. Lalu yang kedua, potongan harga, price of deals atau diskon. Contohnya apa Pak? Contohnya gini, ini kelas 11 ya, berarti mungkin hampir nanti jadi 17, udah umurnya 16 sampai 17 tahun ya biasanya. Biasanya setiap pemilu, setiap pilkada ada yang namanya diskon. Orang-orang nyari diskon tuh udah mulai nyari-nyari tuh. Biasanya misalnya dikasih tahu atau di-share di Instagram oleh restoran tertentu, datang dengan jari kelingking tinta pemilu misalnya, mendapatkan potongan harga 40%. Itu contoh, boleh. Memanfaatkan momen agar orang mau mampir ke warung kita. Kayak gitu juga, kayak gitu boleh. Atau yang ketiga, premium and advertising specialties, promosi spesial, kan? Lalu yang keempat, kontes and sweepstakes, kontes dan undian. Yang paling terkenal dulu ada namanya Jingle Dare Indomie. Indomie itu udah merek yang besar. Tapi mereka sadar bahwa promosi itu tetap harus dilakukan. Dan mereka ngambil cara yang anti mainstream. Yang nggak banyak orang lakukan pada zamannya dulu. Mereka bikin kontes, karena 2008-2009, band itu lagi kondisi naik-naiknya. Anak SMA itu banyak yang ngeband. Kalau umur kalian nih, dulu tuh emang lagi zaman-zamannya ngeband, kalau zaman saya dulu. Nah,
Mereka melihat peluang itu. Akhirnya mereka bikin yang namanya Jingle Dare, kontes Jingle Dare, kontes membuat jingle untuk iklan Indomie. Apakah berhasil? Menurut saya sangat berhasil. Orang semakin aware sama Indomie. Padahal orang udah tahu dari itu dulu. Ngomongin mie, ya Indomie. Tapi di situ mereka semakin menguatkan brand mereka. Semakin menguatkan image mereka. Mereka membuat image bahwa mereka dekat dengan anak SMA, dengan anak sekolah. Kayak gitu. Yang kelima, yang terakhir, sampling and trial offers. Pemberian contoh produk. Kita kasih sampel. Nah, tadi udah saya bahas di beberapa slide sebelumnya ya. Oke. Sepertinya itu aja untuk materi promosi usaha makanan khas daerah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga ada ilmu yang tersampaikan melalui video ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan kegiatan usaha makanan khas daerah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya di channel Explore Biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.